kalau ekonomi itu jangan dirasain, tapi diukur. Karena kadang-kadang kalau nggak diukur, hanya dirasakan, tidak menjadi objektif. Nah, BPS lah yang hadir untuk mengukur fundamental ekonomi Indonesia sepanjang triwulan 1 Januari sampai dengan Maret 2026 itu masih terlihat solid. Selama setahun itu ada 196.000 orang yang terkena PHK. Tapi Bapak Ibu, dari 196.000 itu 113.000-nya mendapatkan pekerjaan kembali. Dan 14.000-nya memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan. Kalau melihat pasar kerja, jangan dilihat hanya data PHK. Itu mengapa penting konsumsi masyarakat? Karena 54% dari ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran itu dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam Buniverse Economic Insight Series. Tadi pagi kita buka acara dengan Jakarta Globe Insight yang mengangkat tema ASEAN at the Crossroads Turning Global Turmoil into Regional Opportunity. Kemudian ada Investor Daily Roundtable dengan tema meredam turbulensi dan memperkuat stabilitas di tengah ketidakpastian global. Last but not least, kita akan memasuki sesi ketiga yaitu The Forum, yang kali ini akan mengangkat tema stabilitas dan keberanian di tengah ketidakpastian global. The Forum menjadi ruang dialog strategis untuk mengidentifikasi resiko dan peluang investasi di tengah ketidakpastian global, memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi jangka panjang, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan berani mengambil peluang di tengah dinamika global. Untuk itu, sebelum kita memulai, saya izin mengucapkan selamat datang kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Ibu Amalia Adininggarwidyasanti. Selamat datang Ibu. Ekonom Senior Perbanas Ibu Afiliani, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia Aspebindo Bapak Anggawira yang nanti akan hadir bersama kita. Principal Policy and Program of Indonesian Business Council IBC Ibu Karlina Ausia Agusta. Peneliti LPEM FEB Universitas Indonesia dan Aliansi Ekonom Indonesia Ibu Rizky Naulia Siregar. Tentu saya ucapkan selamat datang kembali Executive Chairman Buniverse Bapak Enggar Tias Tolukita, Direktur Utama Buniverse Bapak Rio Abdurrahman dan jajaran Dewan Direksi, serta pimpinan redaksi Buniverse, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita langsung mulai The Forum kali ini dengan keynote speech dari Ibu Amalia Adininggarwidyasanti selaku Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia BPS. Dengan hormat kami undang Ibu Amalia Adininggarwidyasanti untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Enggar Tias Tolukita, Executive Chairman dari Buniverse, Ibu Aprevita Wulansari, Wakil Direktur Utama Buniverse, dan tentunya sahabat saya dan juga guru saya Ibu Dr. Afiliani SEMSI, Ekonom Perbanas, dan seluruh pembicara yang pada sesi pada hari ini, dan seluruh peserta yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Enggar sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal dalam forum yang penting ini. Tentunya saya ingin menyampaikan bahwa
yang kami rekam dan yang akan kami sampaikan di dalam forum ini adalah terkait dengan telaahan mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 yang baru saja kami rilis pada tanggal 5 Mei 2026. Dan sebagai informasi buat Bapak Ibu semua, bahwa yang kami rekam triwulan 1 itu adalah aktivitas ekonomi yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Nah, ini mungkin timeline inilah yang perlu kita samakan dulu pandangannya, bahwa yang kami rekam selama triwulan 1 2026 dengan angka 5,61% itu adalah aktivitas ekonomi yang terjadi yang kita rekam dan kumpulkan datanya sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026. Dan tentunya Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwa produk domestik bruto adalah yang dijadikan sebagai basis untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Ada 2 PDB atas dasar harga konstan, kemudian pertumbuhan ekonomi kita hitung dari situ, dan juga atas dasar harga berlaku, yang kemudian nanti ADHB ini adalah menentukan size dari ekonomi kita. Tetapi yang jelas tentunya PDB yang dikeluarkan oleh BPS ada 2 sisi pengeluaran. Di situ ada konsumsi, investasi, government spending, dan net export, serta di sisi produksi. Itu yang semua sektor-sektor ekonomi akan terlihat bagaimana perkembangannya, dan mari kita lihat datanya satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya BPS adalah lembaga statistik resmi negara se-Indonesia. Kami punya kantor di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia, yang 4-nya masih dirangkap oleh beberapa kepala BPS provinsi. Pada saat kami mengukur PDB, ini kami lakukan secara serentak se-Indonesia. Artinya masing-masing kepala BPS kabupaten kota, kepala BPS provinsi dan BPS pusat melakukan perhitungan dengan timeline yang sama, manual yang sama, seluruh Indonesia serentak, sehingga kemudian nanti dari kabupaten kota kita agregasi menjadi provinsi, provinsi jadi agregasi menjadi nasional. Sehingga itulah yang kita lakukan. Oleh sebab itu kalau ditanya berapa indikator yang kami gunakan, banyak. Kami nggak bisa hanya menghitung PDB dengan 10-20 indikator. Kami lakukan dengan 2.719 indikator hanya untuk mengukur PDB sisi pengeluaran dan 841 indikator untuk mengukur PDB dari sisi produksi se-Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita lihat itu sebagai intermezzo dulu untuk mengenalkan lebih dekat BPS Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kita lihat dari hasil assessment dan juga pengukuran yang dilakukan oleh BPS bahwa fundamental ekonomi Indonesia sepanjang triwulan 1 Januari sampai dengan Maret 2026 itu masih terlihat solid. Karena apa? Kalau kita lihat kita tumbuh lebih baik dibandingkan negara lain. Inflasi pada bulan Maret 3,48%, tetapi yang terbaru di bulan April 2,42%. Surplus masih ada, dan kalau kita lihat bagaimana konsumsi masyarakat tumbuh 5,52%. Mobilitas masyarakat itu kalau kita lihat selama libur Lebaran dan itu meningkat sekitar 13%. Kami mengukur wisatawan Nusantara itu bukan dengan survei, tetapi dengan bagaimana mereka melakukan mobilitas yang terekam dari mobile positioning datanya Bapak Ibu semua. Jadi kami bekerja sama dengan 3 provider telekomunikasi kita, dengan Telkomsel, XL, dan juga Indosat, di mana perjalanan Bapak Ibu masyarakat se-Indonesia ini kami rekam pergerakannya, tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa nama Bapak Ibu akan tahu di mana posisi Bapak Ibu, saya nggak tahu. Jadi saya tidak tahu namanya siapa yang milik handphone ini, siapa dia, saya tidak tahu. Teman-teman BPS juga tidak tahu. Tetapi yang jelas nomor itu bergerak dari Bandung ke Jakarta.
Atau nomor itu bergerak dari Jakarta ke Surabaya dan dari Surabaya ke Bali, dari Bali baru balik ke Jakarta, kami tahu. Dan itulah yang kami rekam dalam statistik wisatawan Nusantara. Tetapi Bapak dan Ibu, ada prosedurnya. Kalau setiap hari nomor itu dari Jakarta Depok, Jakarta Depok, Jakarta Depok, dia bukan wisatawan Nusantara. Dia adalah komuter karena rumahnya di Depok, kemudian kerjanya di Jakarta. Setiap hari terekam dalam data kami bahwa dia Jakarta Depok, Jakarta Depok. Kami keluarkan dari statistik wisatawan Nusantara, dia bukan wisatawan, dia adalah komuter. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu, wisatawan Nusantara yang kami rekam tumbuh 13,14%. Transaksi e-commerce, Bapak dan Ibu, kami punya datanya. 350 pelaku pedagang melalui transaksi sistem elektronik melaporkan datanya ke BPS, dan kami lihat ada pertumbuhan sebesar 6,19% Q2Q, tapi kalau YoY-nya 27,8%. Jadi pola konsumsi masyarakat Indonesia itu ternyata berubah. Mengapa berubah? Nanti saya sampaikan baik caranya ataupun apa yang dikonsumsi. Caranya jelas, mereka bertransaksi melalui sistem elektronik. Cara pembayarannya mereka melakukan juga melalui sistem elektronik, karena kita lihat data KRIS tumbuhnya secara year on year 111,94%. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, untuk sisi konsumsi dulu. Di sisi konsumsi, di sisi pengeluaran. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memang menopang lebih dari setengah ekonomi Indonesia yang tumbuh di triwulan 1 2026. Oleh sebab itu, mengapa penting konsumsi masyarakat? Karena 54% dari ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran itu dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi penting. Pada saat masyarakat confidence untuk belanja, maka dia adalah memberikan multiplier effect buat ekonomi Indonesia. Pada saat dia belanja, dia terekam di dalam data kami di dalam konsumsi masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah, dari yang 54,38% atau konsumsi masyarakat ini tumbuhnya berapa? Tumbuhnya 5,52% selama Januari sampai Maret. Karena apa? Karena banyak selama Ramadan, Lebaran, ada yang banyak beli takjil, mungkin Mbak Vita juga dulu banyak beli takjil, kemudian juga ada takjil war, ada hantaran Lebaran, ada berbagai macam jenis konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bahkan travelingnya juga puncaknya ada di bulan Maret. Jadi kalau kita lihat data bulanan dari wisatawan Nusantara Bapak dan Ibu, puncaknya memang terlihat ada di bulan Maret. Januari turun, nanti saya lihat, nah ini Bapak Ibu. Nanti ada Januari, Februari, Maret, itu Januari melemah. Februari, Maretnya puncaknya ada di bulan Maret. Nah ini yang kemudian traveling yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama libur Lebaran, ini kami rekam di dalam konsumsi masyarakat. Di dalam konsumsi masyarakat itu kalau kita breakdown lagi, tolong tabelnya. Yang paling tinggi tumbuhnya bukan belanja pakaian dan alas kaki, tetapi yang tinggi tumbuhnya adalah transportasi, lalu restoran dan hotel. Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat kita sudah lebih cenderung mengkonsumsi yang lebih ke experience dibandingkan belanja baju. Betul ya Pak, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nanti tanya kepada anak-anaknya, mau diam di rumah tapi beli baju yang banyak atau beli baju sedikit tapi traveling? Hah? Nah itu memang jawabannya terekam di dalam data kami. Ternyata masyarakat kita pola konsumsinya sudah berubah. Cara melakukan transaksinya juga berubah. Mengapa Bapak dan Ibu kalau kita tanya? Karena kita juga punya anak saya Gen Z. Ya, mungkin sebagian besar di sini adalah generasi milenial.
Yang saya adalah Gen X, di mana sekarang Gen X itu bukan mayoritas. Mari kita lihat struktur demografi dari masyarakat kita. Bapak Ibu, ini baru kami rilis tanggal 5 Mei juga dari hasil survei penduduk antar sensus. Apa yang dilihat dari struktur demografi kita, ternyata masyarakat kita ini hampir 50% adalah generasi milenial dan Gen Z. Jadi kalau kita jumlahkan ini kira-kira 49% adalah generasi milenial dan Gen Z. Tapi kemudian kalau kita tambahkan dengan 19,65% yaitu adalah post Gen Z, yaitu anak yang umurnya di bawah 12 tahun, itu sekarang 19,6%. Jadi kalau di total 3 ini saja 49 ditambah 19 kira-kira 68%-an lah adalah generasi milenial, Gen Z, dan post Gen Z. Inilah yang menyebabkan pola konsumsi masyarakat kita sudah berubah tidak seperti zaman dulu. Ya, karena apa? Ini sekarang penggerak dari konsumsi masyarakatnya bukan baby boomer lagi. Kalau baby boomer itu adalah seperti misalnya ibu saya, kakek saya adalah baby boomer, di mana konsumsinya sudah tidak sebesar yang dilakukan oleh milenial dan Gen Z. Mereka yang orang tua yang penting sehat, yang penting makan seadanya, sudah cukup ya kan Bu? Yang penting tinggal bersama anaknya, lihat anaknya sehat, cukup. Tetapi kalau buat milenial, Gen Z, kalau belum traveling belum cukup. Betul? Ya betul kan? Jadi kalau disuruh milih sama orang tuanya, nanti lebaran nanti tinggal di rumah aja ya, gak usah traveling, tapi beli baju yang banyak. Gak mau, mendingan traveling tetapi gak usah beli baju, betul? Nah inilah Bapak Ibu yang kita rekam di dalam data yang kami lihat. Bayangkan untuk saya mengumpulkan ini aja salah satunya ini, salah satunya wisatawan Nusantara. Dilihat lagi datanya 2.700 yang kami kumpulkan hanya untuk merekam, menghitung PDB hanya sisi pengeluaran saja. Hanya dari sisi pengeluaran saja. Lalu kita kemudian lihat selain konsumsi, ini catatan teman-teman ya. Ini contoh konsumsi Ramadan dan Idul Fitri. Banyak yang selama Ramadan pedagang takjil di mana-mana. Kemudian ada juga takjil war lah. Ini kan konsumsi masyarakat yang sebenarnya kita lihat, kita rasakan, tetapi kalau merasakan itu belum tentu benar, makanya harus kita ukur. Nah BPS lah yang hadir untuk mengukur. Kadang-kadang kita merasa-rasa, tadi saya juga sempat ngobrol. Jadi kalau ekonomi itu jangan dirasain, tapi diukur. Karena kadang-kadang kalau nggak diukur, hanya dirasakan tidak menjadi objektif. Contoh, kita pakai wush, kalau kita merasakan duduk di dalam, merasa nggak percaya itu 300 km per hour, betul? Karena merasanya nggak kencang gitu. Tapi begitu ada ukurannya di display, 298 km per jam, 250 km per jam, baru kita yakin bahwa kita memang berjalan dengan sangat cepat. Misalnya juga temperatur, kita merasakan demam beneran atau enggak. Supaya kita melihat benar demam atau tidak diukur dengan termometer. Baru kemudian kita jelas merasa bahwa iya betul Bapak demam karena suhunya 39 derajat misalnya. Tapi kita merasa demam ternyata diukur 37 derajat, ya belum demam. Jadi Bapak Ibu, tugas BPS mengukur. Tugas kami mengukur. Nanti data-datanya silahkan dipakai oleh Bapak Ibu untuk melakukan analisis, kemudian untuk melakukan perumusan kebijakan atau untuk kemudian melihat prospek bisnis dan peluang usaha. Nah itu jadi tugas kami memang mengukur untuk supaya kita bisa punya standar dan ukuran yang sama sehingga kita menilainya bisa dengan satu bahasa. Selain itu juga ini ada riset dari Bank Syariah Indonesia Institute, fenomena selama
menuju Idul Fitri, katanya hasil surveinya mereka itu 60% responden mengaku memberi hadiah kepada kerabat dan teman-temannya selama bulan Ramadan. Ya, ini kan kalau kita memberikan hantaran dapat dari mana? Pasti kan membeli dari orang lain memproduksi, itulah aktivitas ekonomi. Siapa yang tidak memberikan hantaran lebaran? Karena kalau dari hasil statistik ini 60% mengirimkan hantaran lebaran. Ya, mungkin Bapak yang baju merah ini mengirimkan hantaran lebaran enggak? Mengirimkan. Karena kalau dalam statistik artinya dari ruangan ini kira-kira 60%-nya akan mengirim hantaran lebaran. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi Bapak dan Ibu, mobilitas yang kuat selama momen libur panjang lebaran juga kami rekam dari statistik transportasi. Kami punya statistik transportasi, kami punya statistik mobilitas, kami punya ribuan bahkan puluhan ribu statistik yang memang menjadi input kami untuk menghitung PDB hilirnya. Jadi kalau saya katakan di BPS itu ada statistik produksi, ada statistik distribusi, ada statistik yang menghitung harga, semua itu harus bermuara nanti ujungnya adalah di PDB. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04%, bahkan karena banyak antaran segala macam Bapak Ibu di Q1 2026, jasa angkutan pos dan kurir tumbuhnya 8,53%. Selanjutnya, kalau kita lihat transaksi melalui sistem elektronik juga meningkat pesat yang tadi saya sudah sampaikan. Ini kris yang tumbuh 111%. Dan tentunya selain konsumsi Bapak Ibu, investasi juga terlihat tumbuhnya cukup signifikan. Mengapa? Karena kuatnya permintaan barang modal, mesin, perlengkapan, dan kendaraan. Kalau kita lihat impor barang modal itu kan nanti direkamnya di dalam investasi. Impor barang modal, habis itu dia impor, kami catat sebagai barang modal di dalam investasi pembentukan modal tetap bruto. Itu impor barang modalnya aja tumbuhnya 14,27%. Realisasi PMA PMDN 7,2%. Dan belanja modal pemerintah, kalau kita lihat belanja modal pemerintah itu tumbuhnya 36,7%. Nah, selain itu saya tidak merinci semua satu persatu, tetapi ini yang besar-besarnya saja seperti pengeluaran pemerintah. Coba kalau kita lihat pengeluaran pemerintah. Bu Afi pasti sudah tahu persis dengan ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, siapa sebenarnya menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi? Kalau driver itu berarti sumbernya dari mana? Sumbernya itu pertama dari konsumsi masyarakat karena dia tumbuh 5,56% dan dia share-nya tinggi sehingga 2,94% basis poin dari 5,61 itu disumbang oleh konsumsi masyarakat. Jadi 5,61 kalau kita breakdown dari mana saja, 2,94% basis poinnya itu dari konsumsi masyarakat. Lalu 1,79% basis poinnya dari mana? Dari investasi. Karena investasi share-nya 28%, lalu tumbuhnya 5,96%. Besar dan besar, jadi makanya dia menjadi sumber yang besar. Ketiga, pengeluaran pemerintah itu berapa? Dia ketiga terbesar sebagai sumber pertumbuhan. Kenapa? Karena dia 1,26% basis poin dari 5,61 itu disumbang oleh konsumsi pemerintah. Mengapa? Walaupun share-nya kecil, kalau kita lihat nanti di dalam slide sebelumnya, konsumsi pemerintah Bapak dan Ibu, share-nya 6,72%. Tetapi, slide sebelumnya, tetapi kalau kita lihat konsumsi pemerintah di kuartal 1 2026 ini tumbuhnya 21,81% karena ini yang kita sebut dengan low base effect. Ya, biasanya di triwulan pertama pengeluaran pemerintah itu terbatas. Tetapi khusus di triwulan 1 2026 ini
ada kebijakan stimulus pemerintah yang kemudian realisasi belanja anggaran pemerintah di era Bapak Presiden Prabowo ini mendorong stimulus pemerintah sehingga di triwulan 1 ini pengeluaran pemerintahnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya. Jadi ini kan dulu triwulan 1 selalu terbatas, nanti menumpuknya di ujung tahun. Sekarang kebijakan dari pemerintahan yang sekarang adalah dibuat lebih, triwulan 1 dibuat juga lebih baik sehingga tumbuhnya share-nya, tumbuhnya belanja pemerintah lebih cepat, tumbuhnya kalau kita bandingkan TW1 tahun ini dibandingkan TW1 yang lalu. Namanya pertumbuhan, perbandingannya harus berbasis periode yang sama, itu 31,4%. Nah ini sehingga tentunya kalau kita lihat adanya realisasi belanja barang dan jasa yang lebih cepat. Kalau konsumsi pemerintah ini tadi sebelumnya, konsumsi pemerintah ini tentunya sebelumnya ini adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang kami masukkan ke situ. Kalau kategorinya belanja modal, masuknya kepada investasi tadi ya. Jadi kalau di dalam pemerintah itu kan ada kategorisasi, ada belanja modal, belanja barang, belanja pegawai. Nah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masuk ke konsumsi pemerintah, belanja modal masuknya kepada investasi. Jadi ini salah satu bentuk kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan di pemerintahan Bapak Prabowo bersama jajarannya, tentunya untuk mendorong konsumsi, mendorong pertumbuhan, salah satunya melalui stimulus fiskal. Dan stimulus fiskal lainnya misalnya ada diskon-diskon listrik, diskon-diskon tiket gitu kan. Coba lihat ini contoh beberapa insentif transportasi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat juga diberikan di triwulan 1 2026. Nah ini angkutan laut, kereta api 30% diskonnya, lalu ada diskon pesawat udara, angkutan penyeberangan dan lain sebagainya. Ini catatan bagaimana stimulus fiskal itu ada dua. Satu, memberikan insentif untuk bisa mendorong mobilitas masyarakat. Yang kedua adalah stimulus fiskal percepatan realisasi anggaran sehingga bisa memberikan multiplier effect terhadap ekonomi lebih awal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan berikutnya adalah di sektor industri, Bapak dan Ibu, industri tumbuh 5,04%. Dan yang kedua terbesar yang memberikan andil terhadap sumber pertumbuhan ekonomi di sisi produksi adalah perdagangan karena tumbuhnya 6,26% dan dia share-nya terhadap ekonomi kita sekitar 13%. Perdagangan jelas karena kan transaksi perdagangan selama masa Ramadan, Idul Fitri, Lebaran, hantaran dan segala macam memang terjadi di triwulan 1 2026. Pertanian tumbuh 4,97%. Mengapa? Kalau kita lihat, tolong dibedah tabelnya yang pertanian, tolong dibuka. Tabel yang pertanian, pertama tanaman pangan tumbuh di atas 7%. Kemudian yang kedua adalah mengapa tanaman pangan tumbuh 7% di atas 7%? Karena memang panen raya itu jatuh di bulan Februari 2026. Panen raya dan kalau kita lihat bagaimana tanaman pangan bisa tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya komoditas padi. Kalau kita lihat total produksi padi di triwulan 1 2026 itu tumbuhnya 10,50%. Selanjutnya peternakan juga tumbuh 11%-an karena didorong oleh daging ayam ras dan juga telur. Sehingga kalau kita lihat Bapak dan Ibu di sini,
tanaman pangan 7,58% tumbuhnya, peternakan 11,84% karena memang daging ayam ras dan telur produksinya lagi sangat tinggi di triwulan 1 2026. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami juga mengeluarkan sejak triwulan 1 2026 adalah indeks keyakinan bisnis manufaktur. Ini kami ingin mengukur dengan sampel yang lebih besar. Kita tahu PMI yang diukur oleh S&P hanya 400 sampelnya. Kemudian PMI yang diukur oleh BI sampelnya sekitar 800-an. Kami mengukur indeks keyakinan bisnis manufaktur dengan jumlah sampel 8.000-an untuk lebih meyakinkan dari hasilnya. Dan hasilnya Bapak dan Ibu di triwulan 1 ini memang kondisi bisnis manufaktur triwulan 1. Ini kami tidak mengukur April, belum mengukur April dan Mei ya. Di triwulan 1 itu indeks keyakinan bisnis manufaktur kita di dalam zona ekspansi. Kalau kita lihat komponennya, ada yang dalam zona konstruksi yaitu waktu kirim. Waktu ditanya, kenapa kok ternyata Bapak pesimis terhadap, bukan pesimis kok kurang ekspansi, nanti saya lihat ininya. Mengapa 49 bukan di atas 50? Karena ternyata waktu pengiriman selama Ramadan dan Lebaran itu relatif lebih lama. Sehingga ini khusus untuk komponen waktu kirim itu dia di bawah 50. Dan yang lain-lain pesanan 53. Dan secara total dia berada, IKBM kita berada di zona ekspansi. Ini jumlah sampelnya sekali lagi 8.561 sampel. Itu kira-kira Bapak dan Ibu kalau kita lihat apakah seluruh industri mengalami ekspansi? Tidak. Karena kami pun merekam ada industri yang tumbuh positif di triwulan 1, ada industri yang tumbuh negatif di triwulan 1. Jadi memang kalau kita mau melihat dan membedah lebih lanjut, kita bisa melihat dengan data yang lebih granular, informasi yang lebih detail. Mana industri yang tidak semuanya industri mengalami pertumbuhan positif. Tapi ada yang positif cukup tinggi. Ada yang kemudian mengalami kayak misalnya tekstil pakaian jadi so-so tumbuhnya 4,3%. Tetapi kalau kita lihat industri barang elektronik, industri mesin, barang kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang galian bukan logam, mereka tumbuhnya sangat cepat. Tetapi ada yang negatif. Seperti tembakau, industri alat angkut ya, itu mengalami pertumbuhan negatif. Dan berikutnya Bapak dan Ibu mungkin terakhir adalah terkait dengan ketenaga kerjaan. Ada slide ketenaga kerjaan? Kalau tidak ada mungkin saya sampaikan bahwa kami juga mengeluarkan statistik ketenaga kerjaan setiap triwulan. Dan dari hasil yang terakhir itu kami memperoleh data bahwa jumlah angkatan kerja dalam 1 tahun terakhir ini mengalami peningkatan sebesar 1,86 juta orang. Jadi orang yang masuk ke dalam angkatan kerja selama 1 tahun itu jumlahnya 1,86 juta orang yang tadinya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja. Siapa mereka? Yang baru lulus sekolah. Mungkin lulus sekolah SMA mau mencari kerja, dia adalah angkatan kerja baru. Yang kemudian baru lulus perguruan tinggi juga angkatan kerja baru, itu jumlahnya 1,86 juta orang. Dan jumlah yang terserap di dalam lapangan pekerjaan dan bekerja adalah 1,9 juta orang. Nah ini gambarnya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang jumlah angkatan kerja di Indonesia, siapa angkatan kerja itu adalah orang yang bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Jumlahnya 154,91 juta orang saat ini per Februari 2025.
ternyata Bapak dan Ibu, yang kuning adalah jumlah orang bekerja. Jumlah orang bekerjanya dari 145,77 juta menjadi 147,67 juta orang. Nah Bapak dan Ibu, artinya ada tambahan orang bekerja 1,9 juta. Apakah ada yang masih menganggur? Ada. Bahwa yang menganggur sekarang jumlahnya 7,24 juta. Tetapi jumlah yang menganggur ini dibandingkan tahun lalu jumlahnya menurun. Menurunnya sebesar, jadi jumlah pengangguran ini menurun sebanyak 34.700 orang dari 7,28 juta yang menganggur menjadi 7,24 juta atau sekitar 40 ribuan turun yang menganggurnya, jumlah menganggurnya turun. Kan jadi yang ingin saya titip pesan adalah bahwa kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK. Karena pasar kerja itu terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang nganggur, orang yang di PHK dan orang yang terserap. Jadi kalau dari hasil survei kami, apakah ada yang PHK, ada yang kehilangan pekerjaan? Ada. Selama setahun itu ada 196.000 orang yang terkena PHK. Tapi Bapak Ibu, dari 196.000 itu 113.000-nya mendapatkan pekerjaan kembali. Dan 14.000-nya memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan karena dia mau sekolah. Kemudian dia mau menikah sehingga memutuskan untuk tidak bekerja. Ada yang masih menganggur? Ada. Sekitar 60 ribuan. Nanti angka persis. Jadi Bapak dan Ibu, statistik pasar tenaga kerja ini harus kita lihat secara komprehensif. Karena sekali lagi ada yang terserap kerja, ada yang menganggur, ada yang keluar karena dia PHK, tetapi ada yang terserap kembali dan inilah peta komprehensif dari statistik ketenagakerjaan yang kami rilis. Terakhir mungkin saya juga ingin menyampaikan terkait dengan sensus ekonomi 2026. Bapak Ibu, tahun 2026 adalah hajat besar kami karena kami ditugaskan dan diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi ini adalah untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia tanpa terkecuali. Kami harus mencatat seluruh kegiatan usaha dari mulai ultra mikro sampai yang besar, dari yang menghasilkan produksi barang sampai dengan yang jasa, sampai aktivitas ekonomi yang tidak terlihat dengan kasat mata atau yang kalau kita lihat adalah akibat ekonomi digital, banyak transaksi yang dilakukan di rumah dan tidak memerlukan kantor. Itu juga harus kami catat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, nanti sensus ekonomi 2026 ini hasilnya akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kesuksesan sensus ekonomi 2026 ini juga bergantung dari partisipasi aktif masyarakat Indonesia pada saat memberikan jawaban yang benar kepada petugas sensus ekonomi kami. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, nanti di dalam sensus ekonomi kami bisa menghadirkan data utuh tentang ekonomi Indonesia. Kami akan bisa menghadirkan sebaran yang sebenarnya tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya sensus ekonomi ini adalah general check up buat ekonomi Indonesia. Kenapa ini general check up? Karena ini harus melihat kondisi terkini secara menyeluruh dari ekonomi Indonesia seperti layaknya general check up kesehatan dari manusia yang kita harus tahu kondisinya seperti apa, masalahnya seperti apa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena ini adalah akan menjadi fondasi data strategis buat bangsa kita, saya ingin berpesan, marilah kita sukseskan sensus ekonomi 2026 bersama-sama. Bapak Ibu, perannya menjadi sangat penting. Mensukseskan sensus ekonomi 2026 simple Pak, Bapak Ibu. Tinggal 3 saja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Pertama, kalau petugas sensus ekonomi kami datang, mohon diterima dengan baik. Jangan ditolak. Yang kedua, berikan jawaban yang benar dan lengkap.
Karena jawaban yang benar dari Bapak dan Ibu itu adalah kunci keakuratan data yang akan kami hadirkan. Dan ketiga, jangan khawatir karena kerahasiaan data Bapak dan Ibu yang diberikan kepada petugas kami akan kami jaga kerahasiaannya. Akan kami jaga confidentiality-nya karena kami dilindungi oleh Undang-Undang Statistik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bahwa kami tidak diperkenankan untuk mempublikasikan data-data individu. Demikian, sekali lagi mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 karena inilah peran kita bersama untuk mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amalia Dinigar Widiasanti. Izin Ibu tetap berada di atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Kami undang ke atas panggung Bapak Enggar Tias Tolukita, Ibu Aprevita Ulansari, Bapak Rio Abdurrahman, Bapak Esmal, Bapak Jaka Susila, Bapak Zaki Amrullah, dan Bapak Syukri Rahmatullah untuk naik ke atas panggung bergabung untuk berfoto bersama.